Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang memiliki banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizatnya yang begitu dikenal oleh masyarakat Islam, bahkan Nasrani dan Yahudi, adalah dia dianugerahi kemampuan untuk punya kekuasaan atas binatang dan jin sewaktu dia masih kecil. Ketika Daud, ayahnya, naik tahta kerajaan Bani Israel, Sulaiman selalu mendampinginya dalam setiap sidang yang diadakan untuk mengatasi perbedaan dan perselisihan yang timbul di masyarakat. Dalam pertemuan itu, dua orang datang mengadu dan meminta Nabi Daud menyelesaikan perselisihannya, yakni kambing temannya masuk ke salah satu kebun sayur milik pria pada malam hari, sehingga mengakibatkan rusaknya harta benda yang diurusnya, sampai sesaat sebelum waktu panen. Teman yang mengadu mengakui kebenaran keluhan temannya dan bahwa ternaknya memang telah merusak kebun dan pekarangan temannya. Dalam sengketa tersebut, Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi kepada pemilik kebun karena telah merusak kambing peliharaan tetangganya. Sahabat Muslim, sebelum kita lanjut ke kisah utama, mari kita ikuti kisah ini dari awal sampai akhir, agar tidak ada kesalahpahaman dalam cerita ini. Dan jangan lupa berikan dukungan Anda dengan klik like, share, dan subscribe. Yang sudah melakukannya, saya doakan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang memiliki banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizatnya yang begitu dikenal oleh masyarakat Islam, bahkan Nasrani dan Yahudi, adalah dia dianugerahi kemampuan untuk punya kekuasaan atas binatang dan jin sewaktu dia masih kecil. Ketika Daud, ayahnya, naik tahta kerajaan Bani Israel, Sulaiman selalu mendampinginya dalam setiap sidang yang diadakan untuk mengatasi perbedaan dan perselisihan yang timbul di masyarakat. Daud, ayahnya, sengaja menyuruhnya menghadiri sidang pengadilan dan melibatkannya dalam urusan kerajaan guna mendidik dan mempersiapkannya menjadi putra mahkota yang akan menggantikannya memimpin kerajaan ketika saatnya tiba baginya untuk tampil. Panggilan Allah untuk meninggalkan dunia fana ini. Dan memang, Sulaiman adalah yang paling cerdas di antara saudara-saudaranya, yang bahkan lebih tua darinya. Sebuah kejadian yang menunjukkan kepintaran dan ketajaman pikirannya terjadi di salah satu sidang pengadilan yang juga dihadirinya. Dalam pertemuan itu, dua orang datang mengadu dan meminta Nabi Daud menyelesaikan perselisihannya, yakni kambing temannya masuk ke salah satu kebun sayur milik pria pada malam hari, sehingga mengakibatkan rusaknya harta benda yang diurusnya, sampai sesaat sebelum waktu panen. Teman yang mengadu mengakui kebenaran keluhan temannya dan bahwa ternaknya memang telah merusak kebun dan pekarangan temannya. Dalam sengketa tersebut, Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi kepada pemilik kebun karena telah merusak kambing peliharaan tetangganya. Oleh karenanya, pemilik kambing harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi atas penelantaran yang dideritanya mengurus ternaknya. Sejak usia dini, Daud mempersiapkan Sulaiman untuk menggantikannya di atas tahta kerajaan Bani Israel. Abang Sulaiman yang bernama Absalom tidak mengizinkan adiknya menginjaknya. Dia berpikir bahwa dia harus menjadi putra mahkota dan bukan adik laki-lakinya yang secara fisik lebih lemah, lebih muda, dan tidak memiliki banyak pengalaman hidup darinya. Karena itu, ia memendam dendam kepada ayahnya yang ia rasa tidak adil dan melanggar hak-haknya sebagai pewaris pertama tahta kerajaan Bani Israel. Bertekad untuk memberontak melawan ayahnya, Absalom berjuang mati-matian untuk merebut kekuasaan dari ayah atau adik laki-lakinya. Tidak peduli pengorbanan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Dan dalam mempersiapkan rencananya untuk pemberontakan, dia mencoba mendekati orang-orang dari jauh, menunjukkan cinta dan kasih sayangnya, membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, dan menyatukan mereka di bawah pengaruh dan kepemimpinannya. Tidak jarang ia memperluas pengaruhnya dengan berdiri di luar gerbang istana, menangkapi orang-orang yang datang menemui raja, dan secara pribadi memecahkan masalah. Merasa bahwa pengaruhnya telah menyebar di antara orang-orang Bani Israel, dan bahwa dia telah berhasil memenangkan hati sebagian besar orang, Absalom merasa sudah waktunya untuk melakukan kudeta dan merebut kekuasaan ayahnya untuk mengambil alih. Kemudian dia menyebarkan mata-matanya ke seluruh negeri
menghasut orang-orang, dan memberi isyarat kepada para pengikutnya tentang rencananya untuk segera berkumpul, merampoknya, dan mengumumkan pengangkatannya sebagai raja ketika mereka mendengar suara terompet dari negeri itu. Suatu pagi, ketika Syahan sedang duduk di teras istana bercakap-cakap dengan pejabat dan penasehat pemerintahannya, terdengar suara gemuruh dari orang-orang yang bersorak-sorai dan meneriakkan pengangkatan Absalom sebagai Raja Bani Israel, menggantikan Daud yang diminta turun dari singgasananya. Situasi di kota menjadi kacau karena kerusuhan keamanan di luar kendali dan pertempuran pecah di mana-mana antara orang-orang yang mendukung dan menentang pemerintahan Absalom. Nabi Daud sedih melihat gejolak dan kekacauan yang melanda negerinya karena ulah anaknya sendiri. Namun ia berusaha mengendalikan emosinya dan menahan diri dari tindakan yang bisa memperburuk keadaan. Untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan, dia meninggalkan istana dan berlari bersama para pekerja melintasi sungai Yordan ke Bukit Zaitun. Dan begitu Daud meninggalkan kota Yerusalem, Absalom masuk ke kota bersama para pengikutnya dan langsung menduduki istana kerajaan. Nabi Daud melakukan istikharah di Bukit Zaitun dan berdoa kepada Allah memohon taufik dan pertolongannya untuk menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari bencana dan keruntuhan akibat ulah anaknya yang durhaka. Akhirnya, setelah memanjatkan doa dan permohonannya kepada Tuhan, Daud memutuskan untuk segera mengambil tindakan terhadap putranya dan mengirim pasukan pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Yerusalem untuk menaklukkan istana kerajaan Bani Israel di tangan Absalom. Dia memerintahkan komandan pasukannya yang menyerbu istana untuk bertindak dengan bijak dan sejauh mungkin untuk menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan. Terutama yang berkaitan dengan putranya Absalom, dia memerintahkan untuk menyelamatkan jiwanya dan membawanya hidup-hidup. Tetapi takdir memutuskan sebaliknya dari yang diinginkan sang ayah untuk putranya. Setelah komandan berhasil menjarah istana, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membunuh Absalom yang melawan dan menolak menyerah setelah dikepung dan dikepung. Ketika Absalom terbunuh, Daud kembali ke tahtanya dan kedamaian kembali ke kota Yerusalem seperti sebelumnya. Dan setelah 40 tahun bertahta kerajaan Bani Israel, Nabi Daud meninggal karena usia lanjut dan, seperti yang diwariskan oleh ayahnya, dinobatkan sebagai pewaris Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman membangun Yerusalem dan menunaikan ibadah haji seperti yang dijanjikan, beliau meninggalkan negeri itu dan melanjutkan perjalanannya ke Yaman. Ketika dia sampai di sana, ibu kota Yaman, dia memanggil burung berkerudung, sejenis burung pelatuk, untuk menyuruhnya mencari sumber air di padang pasir, tempat yang kering. Ternyata burung berkerudung yang ia sebut bukan termasuk burung yang selalu ada untuk menunaikan tugas dan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan mengajari burung hudhud yang tidak hadir jika datang tanpa alasan dan dalil yang jelas. Hudhud terbang kembali ke Sheba, dan sesampainya di istana kerajaan Sheba, surat Nabi Sulaiman dilempar tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk anggun di singgasananya. Dia terkejut melihat surat itu jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, ingin tahu dari mana surat itu berasal, dan siapa yang dengan tidak hormat melemparkannya tepat di depannya. Setelah berulang kali membaca surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memanggil para pembesar dan penasehat kerajaan untuk rapat guna membahas tindakan apa yang harus diambil terkait surat Nabi Sulaiman yang diterimanya. Ratu Balqis bersiap-siap untuk mengatur pengiriman hadiah kerajaan kepada Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan untuk membawa hadiah. Ketika pengintai hudhud mendarat di hadapan Nabi Sulaiman, dia memberitahunya bahwa Balqis akan pergi dan mengirim utusan membawa hadiah sebagai tanggapan atas suratnya. Mendengar kabar yang dibawa oleh hudhud, Nabi Sulaiman menyusun rencana untuk menerima utusan Ratu Balqis. Dia memerintahkan kelompok jinnya menyiapkan dan membangun gedung megah yang akan menarik perhatian utusan Balqis, agar kedatangannya akan mempesona. Inilah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Sheba dari Balqis. Dan menurut para ahli tafsir dan ahli sejarah para nabi, Nabi Sulaiman ini akhirnya menikah dengan Balqis, dan lahirlah seorang anak laki-laki dari pernikahannya. Sahabat Muslim, begitulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam
yang dikenal dengan ketaatannya, kebijaksanaannya, serta kekuasaannya. Dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kita semakin mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memberikan mukjizat kepada nabinya.